Langsung saja Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 18 ayat 1, 19, 41, 20 ayat 15. Injil Yohanes pasal 18, 19, dan 20. Injil Yohanes pasal 18 ayat 1, lalu nanti 19 ayat 41 dan 20 ayat 15. Injil Yohanes pasal 18 ayat 1, pasal 19 ayat 41, pasal 20 ayat 15. Puji Tuhan. Haleluya. Kita baca bersama-sama Injil Yohanes pasal 18 ayat 1. 1, 2, 3. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yohanes pasal 19 ayat 41. 1, 2, 3. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Injil Yohanes pasal 20 ayat 15. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan berbicara tentang berakhir di taman. Berakhir di taman. Nah, jadi kita fokus pada hari ini tentang taman. Nah, jadi berakhir semuanya di taman. Nah, pertanyaan yang paling mendasar Bapak Ibu Saudaraku sekalian, apakah suatu kebetulan Yohanes menyebutkan taman, atau ada kebenaran yang terkandung dalam satu kata tersebut? Karena di Injil yang lain tidak disinggung namanya taman. Ya, di dalam Matius, Markus, Lukas tidak ada disebutkan di situ taman, tapi hanya Yohanes yang secara spesifik, secara substansi menyebutkan tentang taman. Maka saya mencoba melihat bahwa ada maksud Yohanes di sini. Kenapa Yohanes menuliskan tentang taman ini? Sehingga sampai di 3 pasal terakhir dari Yohanes itu menyebutkan tentang taman, dan taman. Bahkan sedetail di dalam Yohanes pasal 19 ayat 41 dia mengatakan, dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman. Ada suatu taman. Ini apakah kebetulan? Apakah kebetulan Yohanes melihat itu sesuatu yang penting untuk dituliskan? Harus kita tahu bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab ditulis itu bukan karena suatu kebetulan, tetapi ada kebenaran yang terkandung di dalam tulisan tersebut. Jadi bukan berarti ketika Yohanes menuliskan tentang taman, ya udah biasa aja gitu. Bahkan ketika Maria, ya kita harus clearkan ini, Maria yang ada di sana bukan Maria ibunya, tetapi Maria Magdalena, Maria Magdala yang berasal dari Magdala. Ya. Bahkan dia mengatakan bahwa Yohanes mengatakan bahwa dia mengira itu penunggu taman. Ya, Bapak Ibu, nah, makanya pertanyaan yang paling mendasar, apakah ini satu kebetulan saja gitu dituliskan Yohanes kayak iseng aja gitu nulis gitu loh? Ya karena ada taman di situ, ya gua detailin aja gitu. Kayak nggak penting aja gitu tamannya ditulis kalau cuma segitu doang. Tetapi Yohanes menuliskan secara detail bahwa ada taman loh di sana. Ketika Yesus masuk ke sebuah taman, dia mengatakan ada sebuah taman.
Meskipun Injil Matius, Markus, Yohanes menyebutkan itu Getsemani, tetapi Yohanes mengatakan ada sebuah taman, ada suatu taman. Dia tidak spesifik taman itu apa sih, tapi kalau merujuk kepada Matius, Markus, Lukas, maka itu adalah taman Getsemani. Tetapi Yohanes mengatakan ada suatu taman. Pasal 19, di dekat Yesus disalib ada taman. Ketika Yesus bangkit, ada Maria yang datang. Dia mengira penunggu taman. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita memahami, kalau Bapak Ibu tidak tertarik membaca Alkitab setelah mendengar khotbah ini, berarti memang kode-kode yang diberikan oleh Yesus itu tidak menarik buat kita. Karena kenapa? Ini kode sebenarnya. Ada narasi-narasi yang sedang Yesus buat, bagaimana ia mengakhiri secara clear. Jadi tidak ada tertinggal sedikit pun lagi misinya. Jadi misinya itu benar-benar clear, sehingga hal yang sedetail itu pun benar-benar di-clearkan. Dan bagaimana Yohanes menuliskan secara detail, detailingnya itu ada. Jadi bukan berarti taman itu tidak penting. Taman itu kita anggap sesuatu yang tidak penting, ya. Bahkan sampai hari ini orang membahas kenapa Yesus menunggangi keledai. Kita kadang tertinggal bahwa ada kain peluh yang tersusun rapi setelah Yesus bangkit. Lalu kain peluh itu apa? Kode apa yang sedang Tuhan berikan di kain peluh itu? Lalu kode apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada umatnya? Dia menunggangi keledai. Ada apa? Kode apa yang ada di sana? Nah, kode-kode ini saudaraku sekalian yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kenapa kita harus memahami ini? Hari ini kita akan membahas tentang taman dulu. Apakah taman menjadi akhir dari misi Tuhan Yesus Kristus? Nah, karena kita berpikirkan saliblah yang mengakhiri semuanya, ya nggak sih? Ya. Ketika Yesus disalib maka sudah berakhir. Enggak. Ya, itu hanya penggenapan. Tetapi Yesus mengakhiri semuanya sebelum dia mati. Sebelum Yesus disalib sebenarnya sudah berakhir semuanya. Dia mengklirkan semua apa-apa yang manusia jalani di dalam dunia ini. Nah, kita akan melihat berakhirnya seperti apa. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau Bapak Ibu melihat dan membaca Kejadian pasal 3 ayat 10, apa yang terjadi dalam Kejadian pasal 3 ayat 10? Ya, dikatakan di sana bahwa Allah masuk ke dalam taman itu dan mencari manusia ketika mereka jatuh dalam dosa. Maka Allah ada di dalam taman itu, artinya Allah masuk ke dalam taman itu. Lalu Kejadian pasal 3 ayat 24, maka Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden, lalu ada Allah menaruh di sana kerup yang menyala-nyala dan tidak bisa masuk lagi manusia ke sana. Ketika kita melihat ini, lalu kita melihat dalam sisi ini bahwa di dalam Yohanes pasal 19 ayat 41, maka di sana dikatakan bahwa ada taman di sebelah di mana Yesus disalib. Ingat ya, di sini terjadinya di taman, Allah masuk ke dalam taman, lalu Allah mengusir manusia dari Taman Eden. Lalu Yesus disalibkan di sebelah taman, dan Maria melihat Yesus bangkit di taman. Di sini berakhirlah kehidupan manusia, tetapi di sini manusia kembali, ya, manusia kembali dimurnikan. Di sini manusia penuh dengan dosa, tetapi di sini manusia kembali dimurnikan, didamaikan manusia itu. Tetapi permasalahannya, dari sini ke sini ini harus ada jembatan untuk mereka bisa dimurnikan. Jadi bukan berarti salib itu langsung disalib, enggak. Ada jembatan yang harus menyatukan ini, agar dari manusia yang berdosa menjadi manusia yang disucikan dan dimurnikan. Maka
satu eksegesis yang lain bahwa ketika Yesus disalib, maka itu adalah pemurnian manusia, maka kebangkitan Yesus itu adalah merupakan kehidupan baru bagi manusia itu sendiri. Tetapi pertanyaannya, bagaimana menjembatani ini? Bagaimana menjembatani antara manusia yang sudah berdosa beribu-ribu tahun dengan manusia yang harus disucikan kembali? Maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ada kode yang Tuhan berikan kepada manusia itu. Yohanes pasal 12 ayat 12 dan 13. Coba Joy baca Joy. Yohanes pasal 12 ayat 12 dan 13. Ini menarik. Yohanes pasal 12 ayat 12 dan 13. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Puji Tuhan. Haleluya. Kemana dia masuk? Kemana dia masuk? Ke Yerusalem. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Yerusalem itu adalah gambaran aktivitas duniawi. Kenapa? Karena di Yerusalem itu, di situ bait suci Allah ada, akademisi di situ banyak, orang-orang berdosa di situ banyak, rumah Allah dijadikan sebagai tempat berjualan. Maka Yerusalem itu pada masa itu digambarkan sebagai gambaran aktivitas dunia. Karena sudah tidak ada lagi iman di sana. Yang ada itu apa? Aturan. Yang ada itu adalah Taurat. Engkau tidak melakukan ini, dihukum dan dihukum. Sehingga apakah kebetulan Yesus masuk ke Yerusalem dengan disambut dengan daun palem? Enggak. Tidak. Apa tadi di sini? Yesus masuk ke dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mencari manusia. Ya, untuk mencari manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Yesus masuk ke Yerusalem, dia masuk ke dalam aktivitas dunia, yang dimana di situ ada akademisi, ada keagamaan, ada hukuman, ada Taurat dan segala macam. Rumah ibadah dijadikan sebagai tempat untuk berjualan, tidak lagi sebagai rumah suci. Dan dia masuk sana, disambut apa? Daun palem. Daun palem ini dari mana? Dari taman. Jadi ini sambutan bagi Allah. Dia masuk kembali kepada kehidupan manusia-manusia yang penuh dengan dosa itu. Ya, untuk apa? Agar Yerusalem disucikan kembali. Agar rumah ibadah di Yerusalem disucikan kembali. Dan kita tahu apa yang terjadi selama Yesus ada di Yerusalem itu. Rumah Allah disucikan. Rumah Allah ditunggangbalikan. Orang-orang yang menggunakan rumah Allah sebagai rumah tempat untuk berjualan, tidak lagi sebagai bait Allah, tidak lagi sebagai rumah Tuhan, ditunggangbalikan. Dan Yesus masuk ke sana. Untuk apa? Untuk mencari manusia-manusia yang penuh dengan dosa itu. Dan di Yerusalem yang sama juga, di Yerusalem ini, disinilah Yesus mengadakan perjamuan akhir. Disinilah gelas sapernya Yesus dan yang lain-lainnya. Ya. Disinilah jamuan terakhir. Dan kita tahu bahwa perjamuan itu untuk apa? Menyucikan dan menguduskan. Dan inilah kode yang sedang Tuhan sampaikan. Dia masuk ke dalam Yerusalem, disambut dengan daun-daun palem dari taman itu. Dan di sini juga the last supper, perjamuan akhir, manusia disucikan, manusia dikuduskan melalui perjamuan kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi apakah sudah berakhir di sini? Belum. Tapi akhir dari segala-galanya dari sini itu sudah berakhir di sini. Maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ada step berikut di dalam Yohanes pasal 18 ayat 1. Maka dari Yerusalem ke taman ini ada jembatan yang harus dilalui. Maka dikatakan di dalam
Yohanes pasal 18 ayat 1, apa yang dikatakan di sana? Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia. Mengatakan semua apa? Kalau kita melihat konteksnya itu tentang perjamuan akhir itu. Setelah dia semua berbicara kepada murid-muridnya, lalu keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Apakah kebetulan sungai Kidron ini dituliskan? Matius, Markus, Lukas tidak disebutkan, tapi Yohanes menyebutkan secara spesifik sungai Kidron. Ya, murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang. Ya, you know what? Mereka pergi ke seberang, artinya mereka keluar dari Yerusalem. Mereka menyeberang dari mana? Dari Yerusalem ke taman itu. Ya. Lalu di sana ada yang namanya Kidron, Sungai Kidron. Sungai Kidron itu apa sih? Ah, ini yang perlu kita harus pertanyakan. Apa itu Sungai Kidron? Yuk, kita lihat. Sungai Kidron itu dalam sumber yang saya lihat ensiklopedia, nanti teman-teman silakan lihat ensiklopedia atau kamus Alkitab. Sungai Kidron itu adalah sebuah lembah kering dan hanya dilewatin air saat hujan. Dulu di zaman raja-raja, di zaman kerajaan, lembah Kidron ini digunakan untuk tempat penyucian. Tempat penyucian, tempat pembuangan mayat. Lembah Kidron ini. Jadi kalau udah habis perang, maka mayat-mayat ini dibuang ke sini. Kenapa? Agar hanyut. Dan itu dilambangkan sebagai, orang-orang Yahudi mengatakan itu sebagai lambang penyucian, lambang pemurnian. Coba, udah mulai masuk ya. Jadi melewati Sungai Kidron, melewati lembah Kidron, melewati penyucian dan pemurnian. Jadi Yesus melewati itu tuh. Ini langkah awal. Dia masuk ke dalam penyucian, dia masuk ke dalam pemurnian. Melewati Sungai Kidron. Bayangkan proses kode yang Tuhan berikan, yang Yesus berikan, melewati Sungai Kidron itu, melewati, sekarang dia masuk kemana? Ke taman. Tapi melewati pemurnian, melewati penyucian. Dan bayangkan, itu lembah mayat. Ini tanda bahwa Yesus akan segera jadi mayat. Dan aku harus melewati itu. Tuhan sedang mengatakan itu. Yesus sedang mengatakan itu. Aku akan melewati itu. Nih lembah Kidron kita seberang. Ini lembah Kidron ini tempat untuk pembuangan mayat. Dan aku akan melewati itu. Dan ini prosesnya. Saya masuk ke dalam taman ini. Menariknya, saya sudah jelaskan ini tadi. Sungai atau lembah Kidron yang mengantarai Yerusalem dan Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu nanti yang notabene adalah tempat Yesus naik ke surga. Dari sana. Kisah para Rasul mengatakan itu. Ya. Di sebelah barat, ini menarik. Ini menarik banget. Di sebelah barat sungai atau lembah Kidron ada mata air yang disebut Gihon. Kalian tahu Gihon apa? Sedangkan yang kita ketahui Gihon adalah salah satu 4 sungai yang ada di Taman Eden, yaitu Pison, Gihon, Tigris, Efrat. Coba cek aja sendiri. Di sebelah barat. Di sebelah barat mana? Kidron. Ini ya. Ya. Bayangkan Bapak Ibu, ini complicated banget. Di sebelah barat Kidron ada di sana Sungai Gihon, yang dimana Sungai Gihon itu adalah bagian dari Taman Eden. Ya, bagian dari Taman Eden. Sekarang Yesus mau melewati Taman Eden itu. Artinya Taman Eden udah selesai. Taman Eden udah selesai, nggak ada lagi Taman Eden. Penghukuman di Taman Eden udah selesai. Maka Sungai Gihon itu memberikan gambaran bahwa ini Taman Eden yang sudah selesai. Sekarang manusia dan Allah masuk ke dalam proses penyucian, pemurnian.
Kalau kita masih percaya bahwa Yesus adalah 100% manusia, 100% Allah, maka kodenya adalah Yesus masuk bersama-sama dengan manusia, dengan tubuh manusia, dan dengan tubuh kealahan di dalam penyucian, di dalam pemurnian. Semuanya akan menjadi mayat dan dilewati dengan pemurnian dan penyucian. Masuklah ke dalam Taman Eden. Nah, Yesus menyeberang melalui jalur ini dan masuk ke taman yang dinamakan Getsemani. Lalu apakah ini suatu kebetulan atau kebenaran? Inilah yang dinamakan kebenaran. Kita lihat petanya. Ya, kita lihat petanya, Bapak Ibu. Ini Sungai Kidron. Nih, ini Sungai Kidron. Ini Yerusalem. Ini Bait Suci. Di sini ada Bait Suci. Ini Bukit Zaitun, Getsemani. Inilah Gihon, sebelah barat. Di sini ada sebelah barat yang dinamakan Sungai Gihon. Dari mana Yesus berada? Dari mana Yesus tadi? Dari Yerusalem, dari sini. Mereka menyeberang ke sini. Sungai Gihonnya di sini, Kidronnya di sini. You know what? Jelas ya? Artinya apa? Ini jalur Taman Eden, Bapak Ibu. Dan di sini sudah selesai. Sekarang Yesus masuk ke sini, menyeberang. Menyeberang karena apa? Karena mau memasuki penebusan. Dosa dari sini sudah selesai, ini akan ditebus. Ditebusnya melalui apa? Sungai Kidron ini, pemurnian dan penyucian. Lalu Yesus dari Yerusalem dalam perjamuan akhir, dia masuk ke sini. Dan dia memberikan kode, gua akan segera jadi mayat. Gua akan melewati penyucian dan pemurnian. Maka Allah yang 100% manusia dan 100% Allah itu bersama-sama masuk ke dalam penyucian dan pemurnian itu. Puji Tuhan. Haleluya. Menarik Bapak Ibu. Diklirkan, benar-benar diklirkan. Gihon selesai. Taman Eden itu di sini, ke arah sini. Dan selesai. Selesai Bapak Ibu. Kita sudah selesai di Taman Eden. Sekarang kita masuk kemana? Kita tidak lagi mundur, kita ke atas. Tapi harus melewati penyeberangan dulu. Ya. Di sana ada Golgota, dan di sebelah Golgota ada yang namanya Taman. Makam Taman. Ya, nah nanti kita melihat menariknya peta ini. Kita melihat menariknya peta ini. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini bukan suatu kebetulan Yesus sedang memberitahukan kepada umatnya bagaimana dia memproses semua pemurnian dan pemulihan umat manusia. Tetapi ada kode-kode awal yang Tuhan berikan, yang Tuhan tunjukkan kepada manusia itu, bahwa kalian ini sudah clear, sudah bersih, suci. Ya. Terkadang manusia masih mencari kebodohannya sendiri. Sedangkan Yesus yang melewati proses demi proses. Yesus yang melewati akhir demi akhir kehidupannya. Dan kita tidak pernah menghargai itu. Kita tidak pernah menghargai itu. Kita menganggap bahwa itu hal biasa saja. Kita dikeluarkan dari Taman Eden, Bapak Ibu. Dari Taman Eden, dari bawah sini. Kita dikeluarkan dari sini, dibawa ke atas. Dibawa ke atas. Tapi kadang-kadang kita tidak menghargai proses itu. Kita tidak menghargai proses itu. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, bahwa semua proses ini bukanlah kebetulan, tetapi sebuah fakta rencana Allah dalam penebusan. Ya. Terkadang kita hanya mengenal bahwa Yesus itu turun dalam dunia menjadi firman. Yesus yang adalah firman menjadi manusia, lalu punya misi menebus. Tapi proses penebusan, kita hanya tahu
Via Dolorosa. Kita hanya tahu dia dicambuk. Kita hanya tahu dia melakukan perjamuan terakhir. Tetapi kita tidak tahu bagaimana Allah melakukan semuanya dengan terencana, tersistematik, dan terclear. Sehingga manusia itu tidak setitik noda pun akan mengikuti manusia itu dalam keberdosaannya. Tetapi Yesus menyelesaikan semuanya. Menyucikan bait Allah. Dan Paulus mengatakan, tubuhmu adalah bait Allah. Dan Allah, Yesus melewati penyucian bait Allah itu. Lalu kenapa hidup kita hari ini justru mencari celah agar noda dosa itu masuk? Padahal Yesus sudah mengclearkan. Ya, firman Allah mengatakan seperti babi yang kembali kepada kubangannya. Coba, itu Yesus katakan kepada siapa? Orang Farisi. Lalu kita bukan orang Farisi. Kita orang kudus yang sudah dikuduskan oleh Allah. Tapi kita terkadang mencari setitik celah agar itu bisa menghantam kita. Yang pertama, Allah masuk ke dalam Taman Eden, menghukum dan mengusir manusia keluar dari taman tersebut. Bapak Ibu, inilah kita dulu. Ya, Yesus masuk ke Yerusalem disambut dengan daun palem dan menyucikan, membersihkan bait Allah melalui tubuh kemanusiaan dan keilahiannya. Ini kode-kode ini semua yang dia 100% manusia, 100% Allah masuk ke dalam Yerusalem itu. Ya, lalu di pintu Yerusalem itu disambut dengan daun-daun palem. Nah, kita nanti bahas suatu hari daun palem. Kenapa daun palem secara spesifik? Yesus menyeberang sungai atau lembah Kidron, tempat penyucian dan pembuangan mayat, yang di sebelah baratnya terdapat mata air Kidron. Ya. Seolah Yesus sedang memberikan gambaran bahwa penghukuman Taman Eden sudah selesai. Dan sekarang waktunya manusia dan Allah masuk ke dalam taman dengan jalur yang sama. Dengan jalur yang sama. Ini, lalu manusia dari sini masuk ke sini. Ini kode ini. Artinya apa? Kita sudah selesai dan suatu saat, suatu hari kita dengan Allah masuk ke dalam taman yang lebih tinggi lagi, yaitu Yerusalem yang baru. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu kenapa kita menyanyiakan itu? Apakah kita punya rencana yang gak mau masuk bersama dengan Allah ke dalam taman suci itu? Allah sudah memberikan kode. Gua manusia, gua juga Allah. Masuk nih, sama-sama kita masuk. Tapi terkadang kita malah keluar. Kita masih tinggal di Yerusalem. Kita nggak mau nyebrang. Tetapi kita masih mau tinggal di Yerusalem. Kenapa? Di Yerusalem itu bebas. Meskipun kau dihukum pakai hukum Taurat, enggak bebas. Padahal ada yang Tuhan berikan kebebasan yang lebih maksimal. Kita nggak mau ke sana. Kita malah masih mau tinggal di Yerusalem. Siapa yang masih tinggal di Yerusalem ketika Yesus menyeberang ke Getsemani? Siapa yang masih tinggal? Hah? Yudas. Yang masih tinggal di Yerusalem ketika Yesus menyeberang ke taman adalah Yudas. Dan kita tahu bagaimana akhir seorang Yudas. Akhir dari seorang Yudas apa? Mempersiapkan kematiannya. Dia ambil tali. Dia bukan digantung, dia menggantung dirinya sendiri. Dan itu yang kita cari-cari. Harusnya sudah nyebrang. Bukan lagi di Taman Eden, bukan lagi di Mesir, bukan lagi di Yerusalem, tapi kita masih mau tinggal di sana. Seolah-olah Eden, Mesir, Yerusalem
Ya. Inilah yang dikatakan Yesus dalam firman Tuhan, babi yang kembali kepada kubangannya, anjing yang kembali kepada muntahannya. Kenapa? Karena kesukaan manusia itu seperti itu. Babi udah dibersihkan nih, babi udah dibersihkan. Ada film tuh. Film apa sih itu? Yang penting film binatang-binatang. Babi udah dibersihkan, dimandiin, dikasih parfum dan segala macam. Wah, luar biasa. Besok udah di kubangannya lagi. Coba, Yesus masuk ke Yerusalem untuk apa? Untuk penyucian, perjamuan akhir. Kode sebagai dimana? Gua akan menyucikan, akan menguduskan manusia. Tapi apa? Yudas kembali ke kubangannya. Yudas kembali ke kubangannya, dan akhirnya kembali kepada kubangannya tidak akan berakhir baik. Tetapi murid yang lain kembali, mereka ikut bersama dengan Yesus menyeberang. Bapak Ibu, menyeberang. Tuhan memberikan isyarat kepada kita, menyeberang. Kau jangan di Yerusalem terus. Menyeberang. Masuk dalam penyucian. Ini kita masih di Yerusalem. Allah melalui Yesus Kristus membawa manusia kembali masuk ke dalam taman untuk diremukkan dosanya. Bapak Ibu tahu, Getsemani ini tempat apa? Nanti suatu hari kita bahas tentang Getsemani. Getsemani ini apa sih? Getsemani, Bukit Zaitun itu adalah taman untuk produksi minyak. Ya, produksi minyak. Minyak apa? Minyak yang digunakan di Bait Allah, minyak yang digunakan untuk penyembuhan. Itu diambil dari mana? Dari zaitun. Dan Getsemani dengan zaitun itu berdekatan. Nah, diolahnya di mana? Di Getsemani. Dan disinilah semua diremukkan sehingga menjadi minyak. Maka Yesus memberikan kode, nih kita masuk, biar dosamu diremukkan dan engkau sembuh. Di taman Getsemani, di sanalah diproduksi minyak untuk rumah Bait Allah, minyak untuk kesembuhan. Maka Yesus masuk untuk meremukkan dosa. Dan kita tahu di mana Yesus ditangkap? Di taman Getsemani. Maka ketika Yesus ditangkap, berakhir sudah. Dosa manusia sudah diremukkan di sana melalui apa? Pencurahan darah Yesus ketika dia berdoa. Itulah pencurahan darah pertama. Ya, dan tergenapi di Bukit Golgota. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ini proses yang Tuhan tunjukkan kepada manusia. Bagaimana ia memproses, bagaimana dosa manusia itu begitu berat. Tetapi seolah-olah hari ini kita kalau berbuat dosa itu biasa. Seolah-olah kalau hari ini orang korupsi, ada Kristen korupsi, dan seolah-olah itu dianggap biasa. Seolah-olah kalau kita tidak berdoa, biasa. Makanya ketika Yesus melihat murid-muridnya, hei, nggak bisa nggak sebentar saja kalian berjaga-jaga dan berdoa. Yesus saja marah sama 3 muridnya ketika mereka tidur sembari Yesus berdoa. Terlalu biasa kita mengatakan nggak ke gereja, biasa. Makanya ketika rumah Bait Allah di Yerusalem dijadikan sebagai tempat berjualan tapi bukan tempat untuk beribadah, ditunggal-balikan. Artinya apa? Beribadah di rumah Allah itu penting bagi Tuhan. Tapi terkadang kita menganggap itu suatu hal yang biasa kalau tidak beribadah. Kita menganggap itu sesuatu hal yang biasa. Toh juga minggu depan masih bisa ibadah. Bapak Ibu
kali itu tidak menggantikan 51 minggu. Enggak. Yesus disalib dan Alkitab mencatat di tempat tersebut ada taman dan kubur kosong yang tidak pernah dipakai. Menarik ya? Sampai Yohanes sedetail itu. Yang tidak pernah dipakai, artinya tidak pernah manusia berdosa dikubur di sana. Dan kubur itu adalah punya siapa? Hah? Yusuf Ari, dan itu baru dibeli sama dia. Dan untuk pertama kali yang menggunakan kuburan itu adalah Yesus. Ini luar biasa Bapak Ibu. Benar-benar bersih. Nih, gua nggak dikubur di tempat orang berdosa, yang dimana orang berdosa pernah dikubur di sana. Nih, kubur baru. Lalu dia masuk ke sana, dikubur di sana. Dan Yohanes mencatat di sebelah kubur itu ada taman. Ya, ini dia tadi di atas. Ya, ini makam taman di atas. Di sini Golgota, tempat di mana dia disalib. Jadi kode-kode ini menjadi peringatan bagi kita, Bapak Ibu. Ini bukan biasa, ini bukan hal biasa. Justru melalui ini Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan menyelesaikan misinya dengan benar-benar bersih, clear, suci. Sehingga manusia itu benar-benar disucikan dan dimurnikan. Ya. Kebangkitan Yesus yang disambut oleh malaikat di taman mengisyaratkan bahwa Taman Eden yang tadinya dijaga oleh keruk, ya, dan menyambar telah terbuka melalui apa? Kebangkitan. Siapa yang membuka kubur? Siapa yang membuka kubur Yesus? Malaikat. Dibuka, lalu Yesus keluar dari sana. Artinya selesai. Di taman ini selesai. Yang tadinya di Taman Eden tidak bisa masuk manusia. Keruk sudah dijaga di sana, api yang menyala-nyala tidak bisa masuk. Tetapi di sini terbukalah sudah, malaikat yang membukanya. Artinya apa? Nih, disambutlah manusia dengan kebangkitan Yesus Kristus. Engkau disambut kembali di dalam taman. Engkau disambut kembali ke dalam taman, di mana Yesus di mana hidup dan di mana malaikat sudah membuka jalan. Ya. Jika melihat kembali peta Bapak Ibu, coba lihat peta yang ada di depan. Maka kita bisa melihat bahwa jalur Taman Eden itu ada di bawah dan jalur penebusan ada ke atas. Ini mengisyaratkan bahwa penebusan membawa manusia ke tempat yang lebih tinggi, sorga, dan bukan kepada kebinasaan. Jalan Taman Eden itu ke sini, ke bawah. Tetapi penebusan itu di atas. Yesus disalib di sana. Bahkan dimakamkan di sana. Artinya apa? Kalau kita melihat jalur ini Allah itu membawa manusia semakin naik ke sana. Bukan ke bawah di bawahnya, tapi ke sana. Masalahnya adalah kita masih mau ke sini. Ke sini terus kitanya. Nggak mau ke sana. Karena kalau di sana harus mati, harus dimakamkan, harus masuk ke dalam kubur, harus disalibkan kalau ke sana. Kalau di sini enggak. Ya cuma nyangkul-nyangkul doang mah di sini mah nanam jagung ya aman lah. Tapi kalau di sini binasa. Maka Bapak Ibu, saudaraku sekalian, isyarat-isyarat yang seperti ini kadang-kadang kita tidak memahami dan tidak mengerti.
Kenapa Yesus masuk ke Yerusalem? Kenapa doanya harus di Taman Getsemani? Emangnya nggak ada taman lain saat itu? Selain Taman Getsemani, ada dong. Kenapa harus di Taman Getsemani yang berdekatan dengan Bukit Zaitun? Kenapa disalibnya harus di sebelah taman? Kenapa dikuburnya harus di sebelah taman? Lalu kenapa juga Yohanes harus menulis sedetail itu? Kenapa sih Yesus datang ke Yerusalem menunggangi keledai? Orang kan selalu mengatakan, oh itu karena keledai itu bodoh, gitu kan. Lalu menafsirkan, enggak apa-apa, itu boleh-boleh saja. Tetapi ada pesan tersembunyi yang Yesus sampaikan sebenarnya. Kenapa keledai yang dia tunggangi? Bapak Ibu Saudaraku sekalian, yang menjadi pergumulan kita adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membawa manusia kepada kehidupan surga. Tetapi terkadang manusia mencari kebinasaannya sendiri. Terkadang kita mencari kebinasaan sendiri. Ketika Yesus selama ada di dalam dunia ini, hidup manusia itu benar-benar clear, suci, kudus. Kenapa? Di dunia sudah selesai, penyucian sudah selesai, kematian digenapkan, kebangkitan sebagai bukti bahwa dia hidup sudah selesai. Taman Eden sudah katakanlah dihancurkan karena tidak ada lagi di sana yang namanya keruh, tidak ada lagi yang namanya di sana penjagaan, tetapi sudah diselesaikan di taman makam. Sudah diselesaikan. Maka bagaimana dengan kita? Kita mau mencari surga atau mencari binasa? Kalau saya mau tanya kepada kita semua, mau cari surga atau mau cari binasa? Oh pasti cari surga. Tapi hidupmu setiap hari adalah kebinasaan. Ya, hidupmu setiap hari kebinasaan. Lah bagaimana kau mencari surga, tapi cara hidupmu adalah kebinasaan? Sulit. Ya, ingat Bapak Ibu, hanya kekristenan yang tidak menjanjikan kenyamanan. Cari di Alkitab, di mana Yesus menjanjikan kenyamanan. Kalau engkau mengikut Yesus, itu bukan berarti engkau nyaman. Apa yang dijanjikan Yesus? Pikul salib. Pikul kub. Itu yang Yesus katakan. Yang lain bisa menjanjikan yang nyaman-nyaman, tetapi Kristen tidak pernah menjanjikan kenyamanan. Untuk apa? Agar engkau tidak binasa. Tapi terkadang kita mencari kebinasaan kita sendiri. Maka Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Ini sebenarnya istilah menyelesaikan. Menyelesaikan itu bukan karena dia disalib, bukan, tapi menyelesaikan prosesnya. Menyelesaikan prosesnya sampai dia mati, disalib dan dikubur dan bangkit kembali sebagai tanda bahwa dia menjadi hidup. Jangan cari kebinasaanmu, carilah surga. Maka ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan engkau mencari hal-hal yang terlalu tinggi. Ya, carilah perkara-perkara apa? Perkara-perkara surga. Artinya kalau perkara apa? Masalah. Kalau engkau ditimpa masalah, anggap itu adalah masalah yang sedang dihadirkan surga bagiku. Udah. Jangan justru ya, masalah malah kita jadi malas ke gereja, malas berdoa, malas merenungkan firman. Ya. Berdoa ke gereja, merenungkan firman bukan jalan engkau menjadi kaya, bukan. Itu jalan engkau menjadi hidup, engkau menuju kehidupan. Puji Tuhan.